Kenapa kalian bisa kayak gini? Ayo saya bantuin. Kamu gak usah pura-pura nolongin aku, Mut. Kamu pasti nyuruh orang untuk nyulik aku, kan? Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ngajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 187. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Kenzo yang memikirkan tanggal lahir dirinya dan mutiara yang sama. Sementara Aurel jadi memikirkan nasib Rianti dahulu. Tapi pas banget dengan Ivan yang menghubungi Aurel soal suara Kayla dibuat AI. Makanya mereka akan bergerak. Karena aku yakin sekarang Kayla gak baik-baik aja. Tapi apa benar suara Kak Kayla direkayasa lewat AI? Atau mungkin aja dugaan kamu salah, Van? Bukan, itu beneran AI. Aku udah tunjukin ke anak-anak yang di studio. Mereka bilang itu AI 100%. Keadaan kafe yang semakin sepi membuat Yuda menyarankan efisiensi. Tapi Dikta menolaknya. Sedangkan Marsha bisa-bisanya dia pura-pura nangis kepada Cynthia. Ini untuk mengambil hati Cynthia yang akan membantunya. Banyak banget alasan Marsha. Kalau misal aku nggak kerja yang ada aku jadi parasit di rumah ini, Tante. Please. Tapi tante dengar dari Bidarsi katanya kamu lagi bikin surat lamaran kan? Aku emang udah coba move on. Aku udah coba cari kerjaan baru juga, Tante. Tapi emang aku ngerasa passion aku itu emang kerja di Sententia Cafe, Tante. Jadi aku mohon, Tante, kalau bisa bantuin aku, please bantuin aku ya. Tante tuh bukan yang gak mau bantu kamu. Cuman lagi-lagi tante harus bilang hal yang sama, bahwa itu bukan ranah tante. Dikta punya hak sepenuhnya karena dia pimpinan di kafe itu. Ya, tante gak bisa dong tiba-tiba ikut campur masalah kerjaannya Dikta. Kamu juga harus sedikit dewasa untuk menerima kenyataan. Cynthia yang menolak membantu Marsha semakin membuat Marsha kesal. Makanya dia berusaha menghubungi Dikta lagi untuk memohonnya. Udah pasti Dikta gak mau menerima Marsha lagi. Maafin aku ya, Dikta. Aku udah bikin kamu kecewa, Ta. Tapi kamu bisa kan masukin aku lagi ke Sententia Cafe, Ta? Aku minta maaf ya, Ta. Aku mohon. Aku tahu kamu pasti marah sama aku, tapi please ya, bisa, Ta? Aku gak bisa nerima kamu lagi. Maaf ya, masih ada yang harus aku urus. Bye, Marsha. Aurel berusaha membujuk Kenzo untuk membantunya bertanya soal Kayla kepada Sandra. Makanya Kenzo jadi kepikiran untuk menghubungi Siti melalui Trimo. Betapa kagetnya Kenzo mendengar semua omongan Siti. Halo Mas Ganteng yang pesonanya nembus layar nanjep ke jantung. Maksudnya halo Mas Kenzo. Ya Mbak Siti, maaf ya kalau saya ngeganggu nelfon malam-malam pakai HP-nya Pak Trim. Gak apa-apa kok Mas Ganteng, handphone saya standby 24 jam. Saya mau nanya soal Kayla. Kayla dari rumah gak ya? Enggak Mas. Awalnya sih Non Sandra bilang ya Mas, kalau Non Kayla tuh lagi dirawat di rumah sakit. Cuma saya nggak ada tuh ngelihat Non Sandra siap-siap mau jenguk atau nengokin Non Kayla. Saya udah nanya sih di mana rumah sakitnya Non Kayla tuh. Terus gimana? Dikasih tahu sama Sandra? Enggak Mas, Non Sandra nggak jawab apa-apa. Padahal ini udah malam kedua Non Kayla nggak pulang. Tapi saya nggak tahu di mana rumah sakitnya Non Kayla. Siti? Iya Non. Halo? Tapi karena Siti yang hampir ketahuan, makanya dia langsung matikan teleponnya. Makanya Kenzo ingin mencari tahunya lebih tahu lagi. Sementara Kayla dibuat benar-benar tersiksa. Dirinya hanya bisa berdoa. Ya Allah, hamba mohon pertolongan darimu. Hamba masih ingin hidup. Bantulah hamba untuk bertahan agar hamba bisa cepat keluar dari sini ya Allah. Hamba ingin kembali ke rumah Cassandra. Atau bahkan kembali lagi ke kontrakan Mutiara. Asal hamba tidak ada di tempat ini.
Siapapun tolong aku. Berbeda dengan Marsha yang terus memantau Kayla, dirinya ingin sekali membuat Kayla mohon kepada dirinya. Sandra yang sudah tidur terpaksa terbangun karena ada Kenzo di depan rumahnya. Makanya dia jadi seneng banget. Ternyata Kenzo datang bersama Aurel. Makanya dia meminta semua penjelasannya kepada Sandra. Aku perlu tahu di mana Kayla sekarang. Kayla lagi. I told you before, I don't know where she is. Aku benar-benar nggak tahu dia di mana. Kenapa sih nggak ada yang percaya sama aku? Aku harus tahu dari mana dia. Karena udah terbukti kan kalau mama tuh bukan ibu kandungnya Mutiara. Dan aku yakin ada rekayasa. Emang ada rekayasa? Aku juga udah berkali-kali ngingetin kalian kalau misalkan Tante Rianti itu nggak rekayasa tes darahnya sama Mutiara. And yet aja no one believe me. Ini bukan soal mama, Kak. Tapi ini soal Cassandra. Yang dimaksud Kak Kenzo rekayasa itu surat dari Suster Sally buat Mutiara. Itu Cassandra kan yang nulis. Aurel, aku nggak nulis surat itu. Udah terbukti kan? Kalau Mutiara tuh bukan anak kandungnya mama. Enggak. Udah, mendingan sekarang kita fokus soal Kak Kayla. Sebenarnya Kak Kayla di mana sih? Apa benar Kak Kayla beneran dirawat di rumah sakit? Atau jangan-jangan VN itu juga rekayasa? Seriously? Kalian nggak percaya sama aku is one thing, tapi kalian datang ke sini, nuduh aku datang ke rumah aku malam-malam. You guys are accusing me of something that I didn't do. Aku bahkan nggak ngelakuin semua hal itu, jadi mendingan kalian keluar dari rumah aku sekarang. Get out of my house, keluar! Mas Kenzo, Mbak Aurel, tolong pergi dulu ya. Jangan bikin Nusantara makin emosi. Nanti kalau Nusantara ngamuk, security udah datang ke sini. Aku hargain kamu ngomong sama kita semua. Tapi kalau emang kamu tahu di mana Kayla, aku cuma nitip. Jangan sampai kamu nyakitin Kayla. Kamu beneran mikir kalau misalkan aku bakal nyakitin Kayla? Kayla tuh keterlaluan, tau nggak? Kayla tuh saudara aku sendiri, nggak mungkin aku nyakitin Kayla kan? Aku bahkan nggak tahu Kayla di mana sekarang. Semua tuduhan dan pertanyaan Kenzo membuat Sandra kesal dan emosi. Astaga, Miss First. Miss Kiss dibuat heran karena Marsha nggak ada hentinya menyiksa Kayla. Kayla dilarang untuk makan. Di lain sisi, informasi dari Kenzo membuat Mutiara khawatir. Tapi Kenzo minta Mutiara untuk lebih fokus bekerja. Aneh ya, padahal kan Mbak Kayla udah ngabarin Mbak Sandra kemarin. Apa jangan-jangan Mbak Sandra sengaja ngelakuin ini semua? Dia pengen nyembunyiin Mbak Kayla. Saya juga nggak tahu Mutiara. Makanya sekarang Aurel lagi pengen ketemu sama Ivan karena katanya Ivan pengen lapor polisi soal hilangnya Kayla. Aduh, saya kok dapat firasat buruk ya. Saya jadi khawatir Mbak Kayla kenapa-napa. Saya juga tahu kamu pasti khawatir Mutiara. Tapi saya minta tolong sama kamu buat sekarang kamu fokus terus sama kerjaan kamu. Ini kan hari pertama kamu kerja setelah di rumah sama Dikta. Jadi kamu jangan sampai ngerusak kepercayaan Mas Dikta lagi ya. Saya juga bakal minta tolong sama orang, cari link, biar kita bisa nyari Kayla lebih cepat. Iya Mas Kenzo, tapi kalau ada apa-apa Mas Kenzo harus kabarin saya. Biar saya nggak khawatir banget gitu, biar saya lebih lega. Pasti kok Mutiara. Ya Allah, dimanapun Mbak Kayla berada, tolong jagain dia. Aku nggak mau Mbak Kayla sampai kenapa-napa. Jalan jalan ya Mutiara. Makasih banyak ya Mas Kenzo. Mas Kenzo juga semangat kerjanya, semangat terus nyari tahu soal Mbak Kaylanya juga. Pokoknya Mas Kenzo semangatnya jangan pantang menyerah. Kamu juga semangat kerjanya. Nggak usah mikirin Kayla. Biar Kayla saya yang ngurusin. Ya. Siap Mas. Kedatangan Mutiara di kafe tepat ada Marsha. Ini membuat Mutiara heran. Oh, tapi dirinya malah mendengar obrolan Marsha di telepon. Gudang tempatnya di skap udah benar kan? Di Jalan Mahadewa, Gang Batu. Punya kapan? Siapa yang disekap? Rianti yang mau pergi bertemu Suster Gina tidak sengaja menjatuhkan foto. Nunu yang menemukan foto kecil Kenzo langsung ingin mengirim kepada Sandra. Tapi Sandra jadi kesal karena hanya mendapatkan foto bayi dari Kenzo. Astaga, Kiss First. Tepat sekali dengan Aditya menunggu informasi tentang bayi yang hilang di rumah sakit. Dan foto bayi Cynthia yang hilang dan Kenzo benar-benar mirip. Ini berkas bayi yang ditinggal itu.
kenapa-napan. Foto bayinya Kenzo lucu juga ternyata. Kepergian Marsha yang membuat Mutiara curiga kalau Marsha punya hubungannya dengan kehilangan Kayla. Makanya dirinya juga memberitahu Ivan. Tetapi sebelum Ivan berangkat, Mutiara berangkat sendiri lebih dahulu. Miskis jadi takut kalau ini akan jadi bahaya. Firasat aku udah nggak enak. Kayaknya ini ada hubungannya sama penyekapan Mbak Kayla deh. Pan, kamu harus cepet-cepet ke sana sekarang. Maksud kamu? Kayla di situ. Iya, aku nggak tahu juga, tapi pokoknya yang pasti aku mau ke sana sekarang. Van, aku duluan ya. Kamu nyusul secepatnya. Makasih. Ternyata Sandra sudah menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu Aditya di rumah sakit. Mau ngapain lagi sih Sandra? Mutiara yang mau pergi sempat ditahan oleh Yuda. Tapi Mutiara tetap nekat pergi gitu aja. Pas banget dengan Sandra yang lewat. Makanya dia langsung mengikuti Mutiara. Kenzo yang mendapatkan alamat dari Mutiara berusaha untuk menghubunginya. Sedangkan Miskis benar-benar dibuat heran dengan Marsha yang sejahat itu. Dia terus memantau Kayla dari CCTV. Pas banget dengan ojol Mutiara yang menyalip mobil Marsha. Dan ini membuat Marsha sadar atas keberadaan Mutiara. Oh, MK's first. Ini gaswat. Orang suruhan Sandra hampir membuat Suster Safira curiga. Dan dirinya menukar data yang dibutuhkan. Kamu siapa? Saya belum pernah lihat petugas kayak kamu. Coba buka maskernya. Maaf sus, saya lagi flu. Saya petugas baru di sini. Yaudah kalau begitu saya permisi. Tuh kan, Aditya jadi heran ketika melihat isi dokumen itu. Ini Suster Sarah, kasih berkas ke saya. Ini data yang bukan saya inginkan. Makanya Suster Safira langsung menyadari kalau mapnya sudah ditukar. Ketika Suster Safira ingin mengambil dokumennya kembali, anak buah Sandra sudah memiliki cara lain. Gak apa-apa kan? Sus, nggak apa-apa sus. Mau saya antar buat ke ruang periksa nggak? Oh, nggak usah sus, nggak apa-apa. Makasih. Mas, itu arsip data saya. Oh iya ketugar, saya minta maaf ya. Saya benar-benar nggak tahu. Yaudah kalau gitu saya permisi. Ya. Pas banget MK's first. Marsha berhenti lebih dahulu dan melihat mobil Sandra. Makanya dia jadi panik dan menyuruh orang suruhannya untuk pergi dari sana. Ada apa, Mbak? Kalian harus siap-siap pergi sekarang. Kayaknya tempatnya ketahuan deh. Apa? Yakin ketahuan? Terus Kayla gimana, Mbak? Udah Kayla tinggalin aja. Waduh, nggak mungkin, Mbak, kita ninggalin. Karena keadaannya sangat parah. Badannya lemah, Mbak. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Karena dia udah dehidrasi. Udah nggak ada waktu, kalian pergi sekarang. Kalau nggak kalian bakal bisa ketahuan. Cabut. Miskis benar-benar panik ketika Mutiara sampai lebih dahulu. Apalagi Kenzo yang menghubunginya masih buat Mutiara nekat untuk masuk ke dalam. Akhirnya kamu angkat juga, Mutiara. Mas Kenzo, maaf ya. Firasat saya tuh nggak enak banget soal alamat itu. Jadi sekarang saya ada di sini buat ngecek. Mutiara, kamu jangan gegabah ya. Kamu tunggu saya. Saya bentar lagi nyampe ke sana kok. Kamu jangan ngapa-ngapain sebelum saya ada di sana. Entah kenapa firasat saya kuat banget. Saya benar-benar takut kalau ada Mbak Kayla di dalam. Saya ngerasa emang Mbak Kayla di situ. Dan saya takutnya kenapa-napa, Mas. Saya nggak bisa nungguin Mas Kenzo terlalu lama. Saya takut Mbak Kayla di dalam kenapa-napa. Saya harus cepet-cepet ke dalam duluan ya, Mas. Mutiara! Mutiara! Mutiara tuh kelas kepala banget ya. Sama kayak Mama. Sus, di sini data-datanya nggak semua lengkap ya. Nggak ada fotonya dan ada juga yang nggak dikasih nama. Iya. Betul, Pak. Biasanya bayi yang belum diberi nama itu maaf yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kadang orang tua keluarga nggak ada walinya. Apalagi dulu belum ada asuransi dari pemerintah. Ada juga ibu yang melahirkan di sini lalu bayinya meninggal. Atau ibunya juga meninggal. Macam-macam kasusnya. Oke, Sus. Baik. Terima kasih banyak, Suster Safira. Ya. Aditya udah berhasil mendapatkan dokumen soal bayi yang hilang. Walaupun gak ada foto-fotonya, ini tetap membuat Aditya senang dan masih mengancam Cynthia. Halo, Bu Cynthia. Maksud kamu apa chatting itu? Ngerasa tahu siapa saya? Ngerasa tahu gimana masa lalu saya? Kamu bisa gak sih?
Stop untuk mengganggu hidup saya. Gimana nih MK's First? Miskis dibuat khawatir melihat Mutiara yang nekat masuk sendiri ke lokasi dan dirinya langsung menemui Kayla. Ya Allah, itu siapa? Suaranya dari belakang. Jangan-jangan... Makailah, kok bisa kayak gini, Mbak? Makailah, siapa yang nginin Makailah? Ini apa sih yang terjadi sebenarnya? Makailah tenang ya, Mbak, saya bakal bantuin Makailah kok. Ini hanya membuat Kayla meneteskan air matanya dan teringat soal omongan Sandra. Ini soal Sandra yang menjelekkan Mutiara. Bisa-bisanya Sandra berkata seperti itu. Dan aku minta sama kamu, please, tolong kamu jangan gampang percaya sama orang. Karena orang bakalan bohong sama kamu, kan? Tapi aku nggak akan. I'm your sister, kamu harus percaya sama aku. Kamu kadang-kadang nggak bisa ngelihat apa yang kelihatan dan apa yang nggak kelihatan. Contohnya Mutiara. Dan dia tuh jahat. Kenapa Kak Sandra mikir gitu? Dulu, sebelum Mutiara datang ke rumah itu, semua orang benci sama Mutiara. Om Mariti dan Tante Rias tuh gak suka sama dia, bahkan gak nerima dia di rumahnya. Tapi pelan-pelan orang mulai berpihak sama dia. Tapi lama-kelamaan Tante Rias dan Om Mariti mulai nerima dia di rumahnya. Dan bahkan mereka udah mulai nunjukin kalau mereka sayang sama Mutiara. Dan Kenzo jadi bucin banget ke Mutiara. Mutiara tuh tipe orang yang bisa misahin kita, kayak. Buktinya kamu lebih milih tinggal sama dia daripada sama aku. Karena dia tuh mau bikin kamu ngerasain apa yang dia rasain. Gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa. Padahal dia sendiri ngejar-ngejar Kenzo, berusaha untuk manipulasi Kenzo untuk dapetin semua hartanya Kenzo dan bahkan keluarganya Kenzo. Kamu gak bisa percaya sama Mutiara, kan? Kalau misalkan mata kamu belum kebuka, kamu bakal lihat Mutiara sebagai orang yang polos, yang baik. But she's not. She's really not. Dia benar-benar manipulasi kamu. Dia tuh orang jahat, kayak. So please buka mata kamu supaya kamu gak ketipu sama orang-orang kayak Mutiara. Bahkan Mutiara yang minta pertolongan melalui CCTV makin buat Marsha panik. Pas banget dengan dirinya yang menyadari keberadaan Ivan. Makanya Marsha langsung menghubungi anak buahnya lagi. Ini semua membuat Marsha bingung harus berbuat apa. Loh, MK's First. Bisa-bisanya ya Mutiara yang menolong Kayla malah ditepis gitu aja. Udah pasti Kayla termakan dengan omongan Sandra. Kayla benar-benar gak terima dengan semua omongan Mutiara dan pertolongannya. Kok Makailah bisa kayak gini? Ayo saya bantuin. Kamu gak usah pura-pura nolongin aku, Mut. Kamu pasti nyuruh orang untuk nyulik aku, kan? Mbak, kok ngomong apa sih, Mbak? Saya nggak pernah ngelakuin ini. Ini kita, Mbak. Mbak, saya nemuin Mbak Kayla di sini. Mbak Kayla, pertama saya nggak punya uang buat nyawa penculik, milik Mbak salin tepat. Saya nggak punya uang buat itu semua. Lagian juga saya menganggap Mbak Kayla seperti saudara saya sendiri. Masa iya saya kiriin saudara saya sendiri, Pak? Mbak, sini Mbak. Wow. Saya nggak percaya sama kamu, Mut. Mbak, tolong. Mbak Kayla! Mbak! Mbak! Mbak Kayla! Mbak Kayla! Mbak Kayla, tolong, Mbak.
Beneran bukan saya yang ngelakuin ini. Mbak ini salah paham. Saya nggak ngapa-ngapain Mbak. Saya di sini mau ngebantuin Mbak. Mbak Kayla, yuk, saya bantuin. Mbak Kayla harus dengerin saya, Mbak. Kayla kok jadi begini sih, Mbak? Mbak Kayla, tolong Mbak hati-hati. Mbak Kayla itu lemes banget sekarang. Ayo saya bantuin Mbak Kayla. Ayo. Pas banget dengan Sandra yang sampai di lokasi. Mbak Kayla. Mbak tolong, Mbak tuh belum bisa. Mbak Kayla, ayo. Sini saya bantuin ya. Mbak Kayla udah seneng. Sementara Kayla masih lemas dan menolak pertolongan Mutiara sampai membuat dirinya terjatuh dari tangga. Kayla yang berdarah jelas-jelas langsung membuat Mutiara menolongnya. Mbak Kayla! Mbak Kayla! Bangun, Mbak! Mbak Kayla! Oh my god. What has she done to Kayla? Dia ngapain Kayla? Oh, MK's first. Sandra melihatnya dan Mutiara sudah berlumuran darah. Kayla, kamu kenapa? Kayla bangun, Kayla, Kay! Mutiara, kamu apain Kayla? Mutiara, dia berdarah, Mutiara! Kayla! Kay! Tepat dengan kedatangan Ivan di gudang, tapi Sandra masih terus menyalahkan ini ulah Mutiara. Kay! Apa? Kayla berdarah! She did this to her! Mutiara ngapain ini ke si Kayla? Oh my god! Ivan, tolongin Ivan! Ivan, help her! Mutiara bikin Kayla jadi kayak gini, Ivan! Aku gak ngapa-ngapain! Yaudah, kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ayo. Sandra meminta Ivan untuk membawa Kayla. Melihat ini hanya membuat Kenzo terdiam dan Sandra melarang Mutiara untuk ikut bersamanya ke rumah sakit. Mbak, saya ikut ke rumah sakit. No! Mutiara, kamu dengar saya. Kamu gak usah so-soan jadi malaikat. Kamu kan yang udah nyulik dan nyelakain Kayla kayak gini? Saya nggak nyelakain Mbak Kayla sama sekali. Saya nggak ngapa-ngapain. Stop. Jangan pernah kamu deketin Kayla lagi, apalagi kamu sentuh Kayla. I won't let that happen. Boleh ya berantemin nanti aja. Masuk mobilnya, ayo. Mbak Sandra, saya benar-benar gak ngelakuin ini. Setelah kepergian ini membuat Mutiara sedih, makanya Kenzo berusaha menguatkannya. Tiara, saya nggak ngelakuin itu, Mas. Saya nggak mungkin nyalakin Mbak Kayla, Mas Kenzo percayakan sama saya. Ini semua cuma salah paham. Mbak Kayla sendiri yang jatuh ngebentur palanya. Saya nggak ngapa-ngapain. saya percaya kok. Ya. Sekarang kamu ikut sama saya dulu aja ya. Ya. Di lain sisi, Rianti yang ingin memberikan figura pada foto Kenzo bayi menyadari kehilangan di tasnya. Makanya dia langsung menghubungi Nunu untuk meminta Trimo mengantarkannya. Rianti sengaja datang ke Vanilla untuk bertemu dengan Ivan. Ini sebagai bentuk perhatian Rianti dengan anak-anaknya. Sementara Ivan memberitahu Aurel soal keadaan Kayla. Ivan yang minta penjelasan kepada Sandra masih menuduh Mutiara. Jadi tadi, gue lihat Mutiara sendiri jalan dan gue ikutin. Sampai akhirnya dia berhenti depan gudang. Padahal bagaimanapun Mutiara berusaha menjelaskan kepada Kenzo. Tapi Mutiara gak berkata jujur kalau ini semua berawal dari Marsha. Awalnya tuh saya ragu-ragu mas buat samperin alamat itu. Tapi lama-lama saya jadi penasaran. Ya udah, akhirnya saya samperin deh alamatnya. Ternyata bener aja, di sana tempat Mbak Kayla disekap.
Kamu tahu alamat itu dari mana, Mutiara? Lebih baik aku nggak usah kasih tahu dulu ke Mas Kenzo. Kalau aku tahu alamat itu dan aku dengernya dari Mbak Marsha ngomong sama orang di telepon. Mutiara, Saya taunya tuh dari ada seseorang Mas yang ngasih tahu saya. Dan Ivan, let me tell you. Menurut gue pelakunya Mutiara. Menurut gue Mutiara yang udah nyulik dan nyekap Kayla. Karena di situ benar-benar gak ada siapa-siapa lagi, Ivan. Saya sempat lihat ada mobil yang pergi dari tempat itu. Terus juga saya bahkan lihat apa, Mut? ada CCTV di tempat Mbak Kayla disekap. Tadi gue sempat ambil foto. Gue fotoin Mutiara setelah dia jatuhin kepalanya Kayla, jadi gue punya bukti. Masalahnya gue paling kenal Mutiara ya. Dia nggak mungkin nyakitin orang, apalagi nyakitin Kayla. Ya gue nggak tahu, Ivan. Terserah kalau misalnya lo nggak percaya, yang penting gue punya buktinya. Gimana kalau misalkan nanti setelah Kayla bangun, kita tanyain aja langsung ke orangnya. Now, let's get her to the hospital first. Terus bawa dia ke rumah sakit because she's bleeding. God. Tuh kan MK's first, Marsha rela membayar orang-orang suruhannya itu. Ini keterlaluan. Miskis dibuat khawatir melihat Mutiara yang terus panik dan merasa bersalah telah membuat Kayla seperti ini. Makanya Kenzo juga menenangkan Mutiara sambil melap darah yang tersisa di tangannya. Kayaknya ini emang salah saya deh. Coba aja kalau saya nggak ngejar Mbak Kayla, dia nggak mungkin lari dan jatuh. Mutiara, kamu ngomong apa sih? Mas, beneran. Ini semua karena saya ngeliat Mbak Kayla. Terus saya pengen ngebantuin dia. Akhirnya saya ke dia dan dia nggak mau deket-deket sama saya. Dia lari, dia jatuh kebentur palanya. Ini semua karena saya. Dan kalau terjadi sesuatu sama Mbak Kayla, saya yang harus tanggung jawab. Mutiara, saya udah bilang sama kamu kan, kamu jangan mikirin hal yang belum tentu terjadi, ya. Bagaimana keadaan Kayla MK's first? Ada Ivan dan Sandra yang menunggu. Nah, buat MK's first yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.